Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan emas Bang WK. Ini saya sekarang yang mengambil alih podcastnya Kami Bukan Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kemarin ketika ngebahas satu hal, ada suatu pernyataan saya menyatakan bahwa sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Perkataan saya kemarin itu mah. Betul. Karena kan dasarnya kemarin ada seseorang yang menyatakan saya itu seneng dengan konten-konten Bang WK. Di balik itu saya kalau ada konten Bang WK pasti langsung dihapus. Om Denbo ya namanya. Om Denbo. Dan berkenaan dengan orang yang dengan antusias bangganya melihat konten Bang WK. Oh, saya senang namanya tonton terus gitu ya. Nah, keluarlah contoh keimanan kita naik turun, contohkan sholat. Sedangkan Bang WK ngomong sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Nah, ini itu yang bikin penasaran. Ini yang saya boikot. Biar Bang WK sebagai narasumber, saya jadi hostnya gitu. Gimana Bang WK? Apa yang gimana? Yang tadi sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Yang dipertanyakan apanya? Kan kita melakukan sholat itu salah satu contoh untuk iman kita, Bang WK. Oh gitu? Ya. Ngerokok dulu. Wah. Jadi Om Denbo menganggap sholat itu salah satu bukti kita beriman. Kita Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Jis, bawa Quran Jis saya. Ini saya giring dulu ya. Tentunya statement itu bukan tidak berdasar. Diksi yang saya keluarkan itu tentu ada dasarnya. Gak usah jauh-jauh lah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Tuh orang sholat kok celaka? Oke. Itu satu data. Coba, kok bisa celaka orang yang sholat? Padahal udah ngejalanin sholat. Kalau udah sholat, kok celaka juga? Apalagi yang tidak menjalankan. Itu. Apalagi yang tidak menjalankan. Terus? Ya kan? Kenapa dia celaka ini? Karena qaulul musallin allazina hum an sholatihim sahun. Ya, sholatnya itu sahun. Sahun itu apa ya? Sahun itu hanya sebatas seremoni. Hanya sebatas seremoni. Penggugur. Ya, hanya sebatas seremonial saja. Allazina hum yura'un. Dan dia melaksanakan sholatnya itu karena pandangan manusia. Oh, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Itu yang saya maksud. Nah, hubungannya sama tagline kemarin, sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman, seperti apa? Kalau sholat ada hubungannya dengan iman, dia tidak akan celaka. Oh. Tidak akan celaka. Kalau sholatnya atas dasar iman. Oke. Enggak. Coba sebutkan rukun iman. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Ini yang dipertanyakan itu. Oke. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Kan gitu kan? Sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Yes. Rukun iman apa aja? Apa aja Bang? Apa ada yang berubah? Satu, iman pada Allah. Iman pada malaikat.
iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada yaumil akhir, ya toh? Ya. Iman pada qada dan qadar terakhir kan gitu. Qadar. Ada iman pada sholat? Nggak ada Nggak ada. Berarti sholat tidak ada hubungannya dengan iman. Tapi kan kita itu karena kasih logis yang sederhana sebenarnya. Tapi kan kita ngelaksanakan sholat itu kan salah satu bentuk kita untuk menjalankan rukun iman walaupun ada di rukun Islam. Sholat itu rukun Islam, Betul. bukan iman. Tapi kan dengan konteksnya kita sholat itu mempercayai bahwa Allah itu ada. Sholat itu sebuah bukti untuk membuktikan bahwa Allah ada. Bukan. Gimana? Bahwa, Cuman di sini tadi? Iya, bahwa sholat itu kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Gitu. Mempercayai bahwa Allah ada. Iya. Makanya kita sholat gitu. Selain arahan yang ada di Al-Quran. Selain arahan yang ada di Al-Quran. Tapi kan sholat bukan rukun iman. Sholat itu rukun Islam. Sholat itu hubungannya dengan Islam, dengan keselamatan. Oke, konsep dasar dari antara korelasi rukun iman dan rukun Islam menurut abang seperti apa? Saya analogikan seperti ini. Ini saya kasih contoh satu ayat lagi nih ya. Ini di Al-Anfal 35, ini data ya. Coba baca yang keras. 35. Al-Anfal 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu 35. Oh, 35. Oke. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanya siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sholat kok kena azab? Sholat kena azab. Karena apa? Karena sholatnya di Baitullah. Sholat mereka di Baitullah itu hanya sebagai siulan dan tepuk tangan. Nah, kan rasakan azab. Siulan itu kan metafor ya. Siulan dan tepuk tangan itu artinya kan sebuah simbol kalau orang itu tidak serius. Siulan yang tepuk tangan itu hanya lambang slogan saja ya. Nah gitu. Ya, sholat itu malah celaka, rasakan azab katanya. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Sholat itu hubungannya dengan Islam. Gitu. Oh, jadi Islam ya ibarat pohon ya. Saya analogi sebagai batang pohon. Iman itu akar. Iman itu akar. Islam itu batang. Nah, itulah. Kalau misalnya sholat itu bagian dari Islam. Cabang dari Islam. Jadi akarnya itu iman. Nah, berarti kalau orang Islam, dia Islam itu karena iman, ya, maka sholatnya pasti akan membawa dia kepada keselamatan. Oh, makanya tadi ada yang satu ayat orang sholat juga malah celaka gitu kan. Karena apa? Karena dia melaksanakan sholatnya itu tidak berdasarkan kepada keimanan. Tidak berangkat dari keselamatan. Makanya celaka dia sholat tapi malah celaka. Kenapa? Ya itu tadi sebabnya. Karena sholat yang dia lakukan tidak berhubungan dengan iman. Satu data lagi nih saya kasih. Di surat Al-Hujarat 14. Al-Hujarat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman. Tuh.
tetapi katakanlah kami telah tunduk Nah. karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas kan? Ada orang ngaku iman, kata orang ngaku beriman, aku beriman gitu. Tapi bilang sama mereka, kamu tuh belum beriman, tapi baru Islam. Iman itu belum masuk ke dalam dadamu, dalam hatimu, katanya gitu kan. Nah, aslamna itu jelas. Qulu aslamna, katakanlah kamu tuh baru Islam. Belum beriman. Islam itu nyerah kan. Jadi menurut sejarah ini ada orang yang masuk Islam itu karena di situasi Islam yang sedang berjaya. Dia sudah tidak berkutik lagi, dia sudah kalah perang. Akhirnya dia nyerah. Oke lah, saya beriman. Enggak, kamu belum beriman. Oke, berarti sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Iya. Berarti orang-orang yang selama ini sholat karena ada tujuan tertentu, bukan karena Allah, celaka. Orang sholat biar mudah rezeki, berarti pada dekat sama rezeki kan, bukan dekat sama Allah. Oh gitu. Nah, kadang ada wiridin ini dapat ini, berarti itu belum beriman. Belum dah. Berarti Allah itu pemberi rezeki bukan karena sikap kita. Wah, ini harus ada podcast lain. Ada podcast lain. Berat. Allah sebagai pemberi rezeki itu bukan karena sikap kita. Oke, yang tadi katakan kalau misalnya kita sholat karena udahlah untuk menenangkan diri, berarti menenangkan dirinya itu. Menenangkan dirinya, ya. Selamat kan dia? Ya selamat. Memang selamat kan? Saya sholat tenang, iya tenang, tapi tidak berhubungan dengan Allah. Makanya tadi abang bilang kemarin itu sholat itu nggak ada hubungannya dengan iman. Tapi orang beriman pasti sholat. Orang beriman ya pasti sholat. Berarti selama ini ada kata-kata Islam KTP itu ngelakuin sholat, tapi tidak beriman. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita tidak menyalahkan, tidak mendiskreditkan. Hanya kita lah yang tahu. Orang itulah yang tahu kan. Orang itu yang tahu. Yeah. Saya hanya menyampaikan ayat, bukan pendapat. Iya. Sholat memang betul, simple. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan iman. Karena sholat itu rukun Islam. Islam, bukan rukun iman. Gitu ya? Yes. Wah, kalau jadi perdebatan, yes. Didasarkan ayat, bukan pendapat. Bukan pendapat. Bukan. Oke. Ngeri megang KBT saya nggak sanggup. Oke, Bang Weka. Saya kembalikan lagi ke Bang Weka. Tapi udah terjawab belum? Sudah, Bang. Sudah, alhamdulillah. Demikian sahabat KBT, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari obrolan kita. Ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Setuju bagus. Karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan, karena kami bukan Tuhan.